ada kadang yang takut divaksin cari surat palsu. Jadi mereka nanti dijerat. Jadi akhirnya nanti kalau ketahuan misalnya seorang pegawai, seorang kepala, karena tidak semua orang mau divaksin. Kan mereka cari dah surat palsu kadang-kadang. Sekedar apa. Akhirnya kalau kedapatan, mereka nggak boleh bicara lagi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena kenapa? Vaksin ini menjadi syarat dalam segala hal. Artinya sertifikat vaksin itu bukan syarat untuk untuk administrasi negara, bukan hak syarat nikah, bukan syarat penerima BLT dan sebagainya. Walaupun kita nggak pernah mengharap BLT, tapi masyarakat miskin di kampung. Ini terkait dengan bulan Ramadan dan bulan Hari Raya Lebaran gimana ya? Kita lihat ini kan bulan Januari ataupun Imlek ini kan aman. Apakah ini akan mempengaruhi timbul? Ya, kita mohon ini COVID ini jangan dibuat-buat. Ya. Kita mohon, tolong COVID ini jangan dibuat-buat. Ingat itu. Kalau sengaja ada orang yang bermain dengan COVID ini, tunggu azab Allah. Itu dah pasti. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Maka kita harap jangan ada yang bermain-main di sini. Jangan ada siapapun, jangan ada yang bermain-main. Kalau memang COVID ada, jelaskan dengan kepada rakyat dan buktikan dan panggil semua akademisi, panggil semua orang-orang ahli di bidang virus yang sekarang masih memperdebatkan tentang COVID ini. Panggil, diterima, ditanya. Ini bukan sekedar ini karena menguras uang negara. Ini kan menguraskan uang negara, Bang. Mengaraskan uang negara yang luar biasa untuk penanganan COVID. Seandainya COVID itu tidak ada, berapa uang negara yang habis? Ini coba dibayangkan. Maka seharusnya orang-orang yang menyampaikan pikiran dipanggil, ditanyakan. Atas dasar apa? Kalau memang COVID tidak ada, ya tidak ada. Kalau memang ada, kalau semua ahli kesehatan, ahli virus mengatakan tidak ada, apabila perlu dipanggil dari luar negeri. Ini bukan tebak-tebak, ini menyengsarakan rakyat. Ini sehingga rakyat menganggap ini penjajahan. Ini menganggap sehingga sebagian rakyat menganggap ini apakah penjajahan? Apakah ini perang? Karena kenapa? Karena kita melihat ini sangat aneh. Ya, kita sudah semuanya saya rasa cuma kita sudah diperintahkan kadang untuk sekedar tutup mulut. Rakyat sudah mau berbicara, menjerit dalam hatinya, nggak tahu lagi bagaimana cara menjerit, takut salah mau bicara di medsos. Mereka kadang-kadang kena undang-undang ITE, mau bicara langsung. Apakah ini sudah masuk tertib sipil? Kita lihat dalam konteks negara ya, ada darurat. Kita lihat sudah hampir sama dengan darurat. Ya, hampir sama dengan darurat. Kalau kita lihat mungkin kita pernah menghadapi konflik di Aceh sungguh sangat panjang. Dari sebelum merdeka, sudah merdeka, tapi ini nampaknya lebih parah lagi. Lebih parah. Karena kalau dulu sekedar punya KTP, orang nggak takut punya KTP, keluar KTP merah putih itu bisa keluar kemana-mana, orang nggak takut. Tapi kalau udah main suntik, orang apalagi berita di media, berita di mana-mana mempersoalkan tentang vaksin sehingga mereka takut. Sudah lebih darurat ya. Lebih darurat. Oke. Ya, ini kita akan terus menyampaikan aspirasi ini baik tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi. Maka insya Allah ini akan ada pergerakan tingkat provinsi menyampaikan kepada DPR tingkat provinsi. Kita tugas menyampaikan. Kalau mereka memang tidak terima kami sudah tahu bahwa mereka adalah pengkhianat rakyat. Bang, Lum sangat kecewa. Ini rakyat. Lum sebagai Bahasa Melayu aja. mandat. Bahasa Melayu. Sebagai mandat. Bahasa Melayu, Pak. Saya kecewa. Jadi Kenapa kecewa, Pak? Ini kan di Arafah ini kami yang naikkan. Saya selaku anggota partai itu. Tapi hari ini saya datang ke kantor dia. Tapi saya ada dua. Iya. Sangat kecewa. Sangat kecewa. Pada di Arafah dia ketua DPR. Kenapa kecewa, Pak? Hah? Kenapa Dia kecewa? tidak dihargai kita. Tapi untuk dia kita cari satu persatu orang biar menang dia di sini. Ya, ini. Jadi ya bagus. Harapannya gimana ke depan, Bang? Kalau dia naik lagi, Ke Bang? depan kalau memang naiknya nggak bisa. Itu bukan orang kita. Bukan orang kita. Nama Bang siapa? Nama Bang siapa? Ada Lidin Sulaiman. Seharusnya gimana, Bang? Wakil rakyat, Bang, hari ini, Bang? Harus disesuaikan dengan rakyat, keinginan rakyat. Karena dia mewakili daripada rakyat. Iya. Dia yang kita angkat dia selaku di DPR untuk mewakili rakyat.
Harus ditangkap aspirasi rakyat. Gimana keinginan, walaupun nanti kesimpulan kita dulu. Berarti intinya kita cuma menyampaikan aspirasi tadi bang, ya? Nggak rusak ya? Ya. Kemudian Bang, perlu saya sampaikan sedikit lagi, dan nanti jangan ada orang yang mengatakan di belakang, oh itu ada Tunggu Muslim orang Luk Semawe, ngapain ngaco di Aceh Utara. Iya. Saya orang Aceh Utara, saya lahir di Payabakum, anak-anak saya, keluarga saya semuanya orang Aceh Utara. Dan anak saya belajar di pesantren Aceh Utara, dan anak saya juga belajar di sekolah Aceh Utara. Cuma saya numpang buat pesantren di Luk Semawe, bukan saya orang Luk Semawe, hari ini turun bukan orang Luk Semawe, tapi turun saya atas nama masyarakat Aceh Utara karena saya dilahirkan di Aceh Utara. Saudara saya, kakek saya, nenek saya, semuanya hari ini masih berdomisili di Aceh Utara. Ini berbicara keumatan tuh ya? Jadi aku mata. Oke. Mungkin ada Ada beberapa poin yang kami tuntut dari DPR. Yang pertama, menolak pemaksaan vaksin dan intimidasi bagi siswa, santri dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu menolak vaksinasi menjadi syarat administrasi apapun. Yang ketiga, mengencam oknum menjadikan COVID ladang bisnis. Iya. Oke. Lebih itu ono. Bang, di jemaat penuh umah bang, ini datang kan baca bang. Oh, tanda-tanda. Nama itu mereda.